Halo, saya Abay Saputra, selamat datang di konten Movie Storyline. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film kisah nyata yang berjudul Southside with You. Film ini tentang kencan pertama Presiden Amerika yang ke-44, yaitu Barack Obama bersama sang istri Michelle Obama. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini tentang seorang pria, siapa lagi kalau bukan Barack Obama. Seorang pria keturunan campuran. Ayahnya orang kulit hitam dari Kenya dan ibunya adalah orang kulit putih. Pada tahun 1989, Barack Obama adalah mahasiswa hukum dari Universitas Harvard yang sedang memulai pekerjaan barunya di sebuah firma hukum di Chicago. Sementara itu di tempat lain ada Michelle Robinson, seorang perempuan yang udah bekerja di firma hukum tersebut dan ditugaskan untuk menjadi supervisor bagi Obama. Pada suatu hari, Obama pergi dengan mobil bututnya untuk menjemput Michelle karena itu adalah hari pertamanya bekerja. Hi. Hello. You're late. I was hoping you wouldn't notice. It's okay. Michelle pun masuk ke dalam mobil Obama yang kondisinya nggak banget. Bau rokok di mana-mana, bahkan lantai mobilnya bolong hingga Michelle bisa melihat aspal dari dalam mobilnya. Sebenarnya kerjaan mereka akan dimulai jam 4 sore, tapi Obama memutuskan untuk mengajak Michelle bertemu sejak pagi hari. Obama cuma ingin mengenal seniornya itu lebih jauh sebelum mereka berdua bekerja sama. Mengetahui bahwa rapat akan diadakan sore hari, Michelle jadi marah. Michelle mencoba memberikan pengertian bahwa harusnya Obama nggak melakukan hal ini. Michelle menolak jika Obama menganggap Michelle mau berkencan dengan dirinya. Michelle menganggap bahwa seorang supervisor tidak pantas berkencan dengan pekerjaannya, apalagi saat itu cukup sulit bagi seorang perempuan bekerja di sebuah firma hukum yang besar, karena masih ada isu kesetaraan dan juga mayoritas pekerja di sana adalah para pria, sehingga Michelle harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Ditambah lagi, dia berkulit hitam. Artinya, satu kesalahan kecil saja bisa menghapus semuanya dan menghancurkan apa yang dia bangun turun sampai ke 0%. It's hard enough being a woman at a giant corporate law firm. I'm still surrounded by mostly men. Now add on that I'm black. Being black erases that and brings me back down to zero. So I gotta work just a little bit harder to earn everyone's respect. Obama pun paham dan gak akan menganggap itu kencan sampai Michelle menganggapnya demikian. Setelahnya, Obama kemudian mengajak Michelle ke sebuah pusat seni di Chicago yang lagi memamerkan karya-karya seniman terkenal. Ternyata pengetahuan Obama terhadap sebuah karya seni bisa dibilang banyak banget, hingga Obama bisa menceritakan banyak hal kepada Michelle. Pandangan-pandangan Obama tentang sejarah orang kulit hitam yang digambarkan dalam lukisan membuat Michelle kagum dalam diam. Begitu juga dengan Michelle, ternyata dia juga punya pengetahuan dan ketertarikan dalam karya seni, sehingga tanpa mereka berdua sadar, mereka berdua punya kesamaan. Dari membicarakan karya seni, pelan-pelan jadi membicarakan tentang keluarga masing-masing. Setelahnya mereka pun kemudian makan siang di sebuah taman. Tapi kue pie yang dibelikan Obama gak dimakan Michelle karena Michelle sangat suka ice cream daripada kue pie. Obama pun menceritakan tentang masa kecilnya ketika dia berada di Indonesia. Obama mengatakan dia tinggal di Jakarta selama beberapa tahun karena ikut ibunya bersama ayah tirinya yang kebetulan bekerja di Indonesia. Yeah, I lived in Jakarta for a few years. The kids in Indonesia used to throw me in the swamp and call me Blackberry. Sementara ayah kandungnya Obama kembali ke Kenya. Setelah umurnya 10 tahun, Obama pun dipulangkan ke Amerika karena ibunya mau Obama punya pendidikan yang lebih baik. Saat itu ibunya masih tinggal di Jakarta. Sama halnya dengan Michelle, menjadi orang kulit hitam menjadikan orang tuanya mengedepankan pendidikan di atas segalanya. He's the greatest man in the world. Education was the key to our happiness, and he didn't let us forget it. Ayahnya Michelle adalah seorang insinyur di Departemen Pengairan. Saat ini ayahnya Michelle pensiun dan tengah duduk di kursi roda. Karena itulah Michelle masih tinggal di rumah orang tuanya untuk membantu mengurus sang ayah. Bagi Obama, orang tua Michelle beruntung punya anak seperti dirinya. Tapi menurut Michelle, dia beruntung punya orang tua seperti mereka. Berbeda dengan ayahnya Obama, satu-satunya persamaan dirinya dengan ayahnya adalah sama-sama masuk ke Harvard. Namun ayahnya di DO dan gak pernah menyelesaikan kuliahnya.
Obama bisa dibilang gak mengenal sang ayah. Ayahnya cuma menikah dengan ibunya, Obama lahir, kemudian dia ditinggalkan. Masuk ke Harvard, kemudian di drop out, dan pulang ke Kenya. Di Kenya ayahnya Obama kerja di pemerintahan, namun dipecat hingga jadi pengangguran. Ayahnya yang stres, menjadi alkoholik, hingga menyetir sambil mabuk, hingga kecelakaan dan meninggal dunia di umurnya 46 tahun. Setelah berjalan-jalan dan berbicara, mereka pun kemudian pergi. Di dalam mobil, Michelle mengatakan bahwa dia capek menjadi dua orang yang berbeda. Ketika dia meninggalkan rumahnya ke tempat kerja, ibaratnya seperti pergi dari planet hitam dan mendarat ke planet putih. Memang benar, situasi di tempat kerjanya tidak seperti ketika kuliah dulu. Namun tetap saja, kesenjangan karena warna kulit masih terasa. Obama bertanya, jika memang firma hukum tempat Michelle bekerja membuat Michelle frustasi, kenapa Michelle tetap melakukan budaya mereka? Maksud Obama, kenapa repot-repot mempermasalahkan hal yang udah jelas, padahal udah memilih bekerja di sana dari awal. Obama jadi penasaran, kenapa Michelle memilih sebuah tempat kerja yang Michelle tahu dia nggak akan tenang di sana. Mendengarkan hal itu, Michelle jadi agak tersinggung. Bukan berarti karena mereka berdua udah jalan bareng, Obama bisa seenaknya menghakimi Michelle, apalagi mengomentari pilihan yang udah dia ambil. Obama pun meminta maaf, padahal dia nggak bermaksud untuk menyinggung Michelle. Singkatnya, mereka pun sampai di sebuah gereja, di mana di sana pertemuan akan diadakan bersama komunitas lokal. Di sanalah Obama sebagai perwakilan dari firma hukum akan mendengarkan keluhan, tentunya di bawah supervisor dari Michelle. Mereka bertemu dengan temannya Obama bernama Janice. Semuanya pikir Michelle adalah pacarnya Obama, tapi Michelle buru-buru klarifikasi kalau dia dan Obama nggak menjalin hubungan apa-apa. Sambil menunggu pertemuan dimulai, Janice menceritakan Obama kepada Michelle dan apa yang Obama lakukan untuk hidupnya. Janice punya anak laki-laki bernama Juan. Seperti anak kulit hitam pada umumnya, Juan berpikir bahwa nggak ada tempat untuk orang kulit hitam di luar sana. Namun Obama selalu menyisihkan waktunya, walau cuma sebentar, untuk berbicara pada Juan mengenai kapal angkatan laut sampai akhirnya Juan tertarik. Obama selalu mengatakan bahwa Juan bisa menjadi apapun jika bekerja keras. Janice selalu memamerkan foto Juan yang sudah berseragam angkatan laut pada Michelle. Karena hal tersebut, Michelle tambah kagum pada Obama. Pertemuan itu membahas tentang rencana membangun sebuah community center yang nantinya akan dijadikan wadah dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan mereka di sana. Diskusi itu dipimpin oleh seorang pria bernama Tommy. Banyak banget yang mengutarakan kekecewaan mereka karena anggota dewan selalu tidak menyetujui proposal mereka. Anggota dewan seakan gak peduli dengan anak-anak mereka di sana yang makin terpapar bahaya narkoba dan gangster. Diskusi makin alot karena memang selama ini gak ada progres sedikit pun tentang community center ini akan dibuat. Bahkan mereka udah mulai putus asa dan gak mau lagi melanjutkan perjuangan. Karena mereka semua butuh suntikan semangat, akhirnya Tommy memanggil Obama untuk maju ke depan memberikan pidatonya. I feel your pain. It's a part of me now, that pain. Obama menyampaikan pidato singkat yang berhasil menarik perhatian banyak orang. Obama berkaca dengan kemenangan mereka 2 tahun yang lalu tentang permasalahan air bersih. Obama mengatakan bahwa perjuangan dengan Dewan Kota memang gak akan mudah dan gak akan menyelesaikan semua masalah. Kemenangan-kemenangan kecil itu harus digunakan seperti batako untuk bangunan. Ditumpuk sedikit demi sedikit, satu demi satu, sampai bangunan itu rampung. Obama pun mengajak mereka untuk berstrategi demi memenangkan ini. Obama ingin mengajak mereka optimis dan bila perlu mengubah fokus goal mereka dari kepentingan diri sendiri menjadi kepentingan bersama. When he says we need to take a look at why they said no, to understand who they are and what they need. You've got to understand the city's motivations, its self-interest, in order to align them with your own. We turn self-interest into mutual interest. Keputusan tidak bukanlah keputusan final dan bukan akhir dari segalanya. Obama juga mengajak mereka untuk melepaskan penghakiman dan persepsi antara mereka dan anggota Dewan Kota. Mereka juga perlu memahami sisi anggota Dewan. Obama yakin jika kepentingan mereka selaras dengan kepentingan anggota Dewan, maka di sanalah berbagai hal akan bisa dilakukan. They just gonna say no like they say no to everything else. No is just a word. You flip those letters around, you get an entirely different word. On. Carry on. Carry on. They say no, we say carry on. They say no, we say carry on.
Setelah pertemuan dengan komunitas lokal, mereka berdua pun lanjut bersantai. Michelle nggak ragu lagi dalam memuji Obama yang ternyata sangat pandai dalam berbicara. Walaupun Michelle sambil bercanda dengan mengatakan bahwa itu cuma akal-akalannya Obama saja mengajaknya ke tempat di mana semua orang memuja Obama sebagai orang yang berpengaruh. Michelle juga belajar dari Obama bahwa kadang-kadang setelah memenangkan perjuangan, dirinya sering lupa tentang alasan untuk apa dirinya berjuang. Karena dipuji oleh Michelle, Obama lalu menggoda Michelle dengan mengucapkan terima kasih karena udah mau berkencan dengannya pada hari itu. Michelle malu-malu dan mengingatkan bahwa ini bukanlah kencan, tapi bukan Obama namanya kalau tidak berkilah dan menganggap Michelle cuma malu aja. Karena kalau tidak, ngapain Michelle mau stay dengan Obama hingga sore hari? Karena hal tersebut, mereka pun jadi resmi berkencan mulai sore itu. Obama mengajak Michelle ke sebuah bar untuk minum dan berbicara santai. Pembahasannya kali ini lebih kasual, seperti membicarakan kisah percintaan mereka di masa lalu. Obama ternyata punya beberapa mantan pacar, berbeda dengan Michelle yang belum pernah berhubungan dengan siapapun. Kali ini, Michelle lebih banyak bertanya pada Obama, seakan-akan dia ingin mengenal Obama lebih banyak dan lebih dalam. Obama mengemukakan keinginannya untuk terjun ke dalam politik. Niatnya ingin menjunjung tinggi hak-hak sipil seperti yang dia lakukan di komunitasnya Janice. Obama sebenarnya masih punya kemarahan tersendiri terhadap sang ayah. Untungnya, Michelle bisa memberikan saran untuk memaafkan kesalahan orang tua. Apa yang gak bisa ayahnya Obama selesaikan, bisa Obama lanjutkan, supaya kemarahannya gak mengubah Obama menjadi seperti ayahnya. Every father's life is incomplete. That's why they have sons. Finish what they started. You have to forgive your father. Disitulah Obama yakin bahwa Michelle punya value sebagai seorang perempuan yang pantas untuk diperjuangkan. Setelah dari bar, mereka melanjutkan nonton film. Film horor bagi orang kulit hitam. Film diskriminasi yang udah wajar mereka konsumsi untuk dijadikan pelajaran dan motivasi. Film itu sangat viral dan ditonton oleh banyak orang, termasuk orang kulit putih. Selesai menonton, Obama pergi ke toilet. Michelle yang menunggu di luar pun bertemu dengan atasannya yang bernama Avery. Ternyata, Avery juga habis nonton bersama istrinya. Michelle khawatir kencannya bersama Obama akan ketahuan, jadi dia buru-buru mau pergi. Namun Avery menahannya dengan membahas tentang ending dari film itu yang menurutnya sangat jelek. Sampai akhirnya, Obama pun muncul dan Avery langsung menyalaminya. Michelle lalu memberikan klarifikasi bahwa dia cuma kebetulan menonton bersama Obama sepulang dari mengikuti pertemuan komunitas lokal. Suasana jadi canggung saat itu. Avery kemudian melanjutkan pembahasan filmnya yang menceritakan tentang tokoh kulit hitam dalam film itu sengaja mencetus keributan hingga terjadi kerusuhan. Namun Obama pun memberikan penjelasan dari sudut pandang yang lain yang sangat memuaskan Avery. Setelahnya, Avery pun pamit dan mengatakan pada Michelle untuk selalu memperlakukan Obama dengan baik. Setelah pertemuan itu, Michelle jadi berpikir seperti di awal bahwa jalan-jalan bersama Obama adalah hal yang salah. Pertemuan mereka dengan Avery adalah buktinya. Di kantor nanti, Michelle yakin Avery akan dengan cepat mengabarkan kabar ini kepada karyawan lain dan ini akan membuatnya menjadi bahan pembicaraan di kantor. Seharusnya hari ini akan ditutup dengan indah. Namun di mobil, Obama dan Michelle gak ngomong sepatah kata pun. Untuk menghibur Michelle, Obama membelikan Michelle ice cream coklat kesukaannya. Obama ternyata masih ingat detail-detail kecil dari pembicaraan mereka tadi siang. Karena hal tersebut, mood Michelle jadi membaik. Mulai saat itu, Michelle menganggap Obama adalah pria yang berbeda. Begitu juga dengan Obama, hingga akhirnya mereka pun menjalin hubungan. Begitulah kencan pertama Barack Obama, Presiden Amerika yang ke-44 dengan Michelle, yang kemudian mereka menikah di tahun 1992. Michelle Obama mendampingi suaminya hingga kini. Film ini ngajarin kita tentang pentingnya komunikasi, empati, dan keberanian dalam membentuk sebuah hubungan yang kuat dan berarti. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abesa Putra, to be continue.